Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang diferensiasi proses, demonstrasi kontekstual topik 2. Mari kita simak. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Anggota kelompok 4 ada Azhar Anas, Ayu Kristianingsih, Siti Fangilah, Yuliana Dewi, Happy Suryaning Pambudi, dan Devi Aviana. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah pembedaan proses belajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Diferensiasi pada proses atau cara atau kegiatan terkait dengan bagaimana peserta didik dapat memproses informasi untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman, konsep, dan menerapkannya. Proses di sini artinya kegiatan yang bermakna. Kegiatan yang dilakukan harus memenuhi kriteria sebagai kegiatan yang pertama, baik, yaitu kegiatan yang menggunakan keterampilan informasi yang dimiliki peserta didik. Dan yang kedua, berbeda dalam hal tingkat kesulitan dan cara pencapaiannya. Dasar untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yaitu adalah 1. Kesiapan belajar. Dalam aspek ini memuat kemampuan kognitif peserta didik seperti contoh dilakukannya pre-assessment oleh guru. Yang kedua yaitu aspek minat. Dalam aspek ini memuat kemampuan non-kognitif peserta didik sesuai dengan minat belajarnya. Misalnya ada kelompok peserta didik yang menyukai alam, menyukai seni, atau menyukai kegiatan fisik atau yang lain sebagainya. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu profil belajar. Dalam aspek ini memuat kemampuan non-kognitif peserta didik. Seperti contoh dibaginya kelompok berdasarkan gaya belajar. Misalnya gaya belajar audiovisual, kinestetik, visual, atau yang lainnya. Beberapa strategi yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran diferensiasi proses diantaranya adalah 1. Kegiatan berjenjang. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan. Selanjutnya, membuat agenda individu untuk peserta didik. Next, memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas masing-masing peserta didik. Yang selanjutnya, mengembangkan kegiatan bervariasi. Dan yang terakhir, menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat peserta didik. Contoh diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Pada materi kelas 3 perkalian 2 digit, guru melakukan pre-assessment untuk mendapatkan pemetaan peserta didik berdasarkan pemahaman konsep perkalian mereka. Kemudian guru bisa membagi kelompok peserta didik menjadi 3 kelompok sesuai dengan pemahaman mereka. Yang pertama, yaitu kelompok peserta didik yang masih membutuhkan media untuk penjumlahan, maka bisa diberikan melalui penjumlahan berulang menggunakan tabel angka. Kelompok yang kedua, yaitu kelompok peserta didik yang mulai lancar penjumlahan berulang, maka pembelajaran bisa dilakukan tanpa media, yaitu dengan pola dari hitung loncat. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok peserta didik yang sudah lancar menyelesaikan perkalian, maka dalam pembelajaran dapat menggunakan beberapa strategi mental math untuk memulai peserta didik lancar perkalian. Contoh diferensiasi proses berdasarkan minat peserta didik. Pada mata pelajaran matematika kelas 2 mengenai satuan ukur. Yang pertama, peserta didik dapat mencoba menggunakan mistar ukur untuk mengukur panjang objek yang sesuai dengan minatnya. Kedua, peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan minatnya. Kelompok yang pertama adalah kelompok peserta didik yang menyukai alam atau nature, dapat mengukur lingkar pohon ataupun tinggi tanaman. Kelompok yang kedua adalah kelompok peserta didik yang menyukai seni, dapat mengukur dekorasi atau hiasan yang ada di kelas, sekolah, ataupun rumah. Kelompok yang ketiga adalah kelompok peserta didik yang menyukai kegiatan fisik, dapat mengukur jauh atau tinggi lompatan yang dapat dilakukan.
Kegiatan yang ketiga adalah peserta didik menjelaskan bagaimana proses mereka mengukur objek yang telah dilakukan dan menjelaskan tantangan dalam mengukur objek tersebut. Slide selanjutnya berkaitan dengan contoh diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar peserta didik. Di sini mengambil contoh pada mata pelajaran IPA kelas 3 mengenai sistem pencernaan. Harapannya, peserta didik dapat menggali informasi mengenai sistem pencernaan dari berbagai media berdasarkan gaya belajar peserta didik. Untuk gaya belajar audiovisual, peserta didik mampu menggali informasi melalui video pembelajaran berkaitan dengan sistem pencernaan. Untuk gaya belajar kinestetik, peserta didik mampu menggali informasi lewat lingkungan sekitar. Untuk gaya belajar visual, peserta didik mampu menggali informasi melalui buku dan infografik yang masih berkaitan dengan sistem pencernaan. Selanjutnya akan dijelaskan peran pendidik dalam diferensiasi proses. Yang pertama, sebagai pendidik harus mau berinovasi. Kemudian, memiliki semangat untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Kemudian, sebagai pendidik juga harus mampu memahami perbedaan peserta didik. Kemudian, sebagai pendidik juga harus mampu mempertimbangkan berbagai strategi dan aktivitas yang berbeda-beda untuk memfasilitasi kebutuhan murid dalam kelompok besar dan kecil sesuai dengan cara belajarnya. Kemudian yang terakhir, membimbing peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya.